Selanjutnya, selain zakatul fitri, maka ada sunnah juga i'tikaf. Ada sunnah kita untuk i'tikaf. Dijelaskan Kitabul I'tikaf, kitab tentang i'tikaf, bab fadlul i'tikaf, bab tentang keutamaan i'tikaf. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Inilah para ulama menganjurkan suruh i'tikaf sebab Nabi menjaga tiap tahun i'tikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istri beliau pun i'tikaf sepeninggal beliau. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istrinya i'tikaf di masjid, istri-istrinya. Ini menunjukkan masjid harus ada tempat disediakan untuk ibadah wanita. Sebagian masjid wanita kurang diperhatikan. Karpet untuk laki-laki bagus, karpet untuk wanita tikar doang. Di bandara itu ruang untuk laki-laki pakai AC, ruang untuk wanita dipasangin doang, rusak lah. Maka ini tidak benar. Panitia masjid hendaknya memperhatikan tempat ibadah di masjid untuk laki-laki maupun wanita. Lihat istri-istri Nabi i'tikaf di masjid. Berarti sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Sebagian orang melarang istrinya ke masjid. Masjid dilarang, ke pasar disuruh. Clear. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setiap Ramadan 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, di tahun beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, i'takafa 20 yawman, rawahul Bukhari. Beliau i'tikaf 20 hari. Jadi biasanya 10 hari sebulan. Tapi di akhir hidupnya menjelang meninggal beliau i'tikaf 20 hari. Berarti tanggal 20 sampai 30. Tanggal 20 sampai 21 sampai 30. Berarti cuma 10 ya. Tanggal 11 berarti. Tanggal 11 sampai tanggal 30 Ramadan. 20 hari. Asy-Syaikh, penjelasan Syekh bin Baz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihuda. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amma ba'du fa hadhihi al-ahadits tata'allaqu bil i'tikaf. Adapun setelah itu, inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun muakkadatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa mahalluhal masajid kama qala Allah jalla wa ala. Dan tempatnya adalah masjid-masjid.
tempat i'tikaf itu di masjid. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Surat Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kamu mencampuri istri-istrimu sedangkan kamu lagi i'tikaf di masjid-masjid. Sehingga ulama mengatakan boleh i'tikaf di semua masjid. Wal uqufu al-lubthu wal iqamah. Yang dimaksud dengan uquf artinya tinggal, menetap. Kalau i'tikaf di masjid berarti tinggal di masjid, menetap di masjid. Akifa fil makani dikatakan i'tikaf di suatu tempat idza aqama bihi, apabila dia tinggal di situ. Wa makna al-i'tikaf, sedangkan makna i'tikaf huwa al-lubthu fil masjid bi niyyati ta'abbudi wa taqarrubi ila Allah min lailin aw naharin. I'tikaf artinya tinggal di masjid dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di malam atau di siang hari. Jadi, kalau kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, maka i'tikaf. Habis subuh duduk di masjid sampai terbit matahari nanti. Kita niat i'tikaf, maka ini sudah namanya i'tikaf. Kalau enggak i'tikaf, i'tikaf. Nah, sekarang di pasar, tadi pagi habis subuh sampai terbit matahari. Itu i'tikaf. Walaysa lahu haddun mahdudun, dan tidak ada batasan tertentu. Wa huwa masyru'un fi kulli waqtin wa fi Ramadan aqidun, dan i'tikaf itu disyariatkan di setiap waktu dan di bulan Ramadan lebih ditekankan. Berarti boleh i'tikaf di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan. Fil asril akhirati aqidun, di 10 hari terakhir ditekankan. Wa masyru'u fi jami'il awqat, dan disyariatkan di setiap waktu. Pusing di rumah, berantem mulu sama istri, i'tikaf ke masjid. Nah, kalau niatnya i'tikaf, jadi i'tikaf. Kalau niatnya kabur, lari dari tanggung jawab. Wala hadda li aqallihi wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan minimalnya, tidak ada batasan maksimalnya. Berapa hari? Enggak ada batasan. Minimalnya berapa hari? Enggak ada batasan. Ini penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wal hadfu minhu at-tafarruhu lil ibadati min al-qira'ati ay qira'atil Qur'an wal dzikri was salati wad du'a. Tujuannya i'tikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, doa. Jadi ke masjid orang yang i'tikaf itu ini tujuannya. Dia rela meninggalkan anak istrinya, dia rela meninggalkan anak istrinya, keluarganya di masjid. Tapi sayang, dia tidak rela meninggalkan handphonenya. Handphonenya dibawa enggak? Bawa. Istrinya rela dia tinggal, anaknya rela dia tinggal. HP enggak boleh ketinggalan. Ngobrol sama istri enggak? Ngobrol sama calonnya berdua. Untuk i'tikafnya jadi enggak kurang bermakna. Jadi i'tikaf itu khusus untuk baca Quran, untuk doa, untuk zikir, untuk sholat. Dan boleh enggak ketika i'tikaf diadakan taklim? Jawabannya boleh, karena itu termasuk ibadah. Dulu tahun-tahun 90-an itu sering diadakan i'tikaf di pesantren Al-Irsyad Solo. Itu setelah i'tikaf membaca satu kitab selesai.
selesai satu kitab. Ngaji terus pagi, siang, sore. Pulang i'tikaf punya ilmu karena diisi dengan ilmu. Hadha huwa al-maqsudu ay yatafarraha li ibadatillahi jalla wa ala. Ini dia maksudnya, yaitu untuk mencurahkan ibadah kepada Allah jalla wa ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi awal Ramadan wa fi wasat Ramadan thumma istaqarra bis-sunnah fi akhir Ramadan. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di awal Ramadan, pernah di tengah Ramadan, kemudian ditetapkan dalam sunnah beliau i'tikaf di akhir Ramadan. Di awal Ramadan pernah, di tengah Ramadan pernah. Tapi kemudian Nabi sering mencarinya di akhir Ramadan, ini mencari Lailatul Qadar. Hatta tawafahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Wa fi ba'd as-sanawati hasala ba'd ma mana'ahu min al-i'tikaf fi Ramadan. Pada beberapa tahun beliau mendapatkan sesuatu yang menghalangi untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Mungkin pas Ramadan pas sakit atau pas Ramadan pas lagi safar, beliau enggak i'tikaf di bulan Ramadan. Fa'takafa fi Syawalin 'ashran min Syawal alaihi salatu wassalam. Beliau lalu i'tikaf di bulan Syawal, 10 hari di bulan Syawal. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Jadi kalau enggak sempat di bulan Ramadan, beliau i'tikaf juga di bulan Syawal. Berarti memang ditekankan ibadahnya. Wa hakadha dzakara Ibnu Umar wa dzakarat Aisyah aidan. Demikianlah disebutkan oleh Abdullah bin Umar juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Annahu kana ya'tifu al-'ashr al-akhirati min Ramadan hatta tawafahu Allah 'azza wa jalla. Bahwasanya beliau i'tikaf di akhir Ramadan sampai Allah 'azza wa jalla wafatkan beliau. Fayustahabbu lil muslimi idza tayassara lahu dzalik, dan disunnahkan bagi seorang muslim apabila mudah baginya ayyatakif untuk i'tikaf. Kalau mudah ringan i'tikaf. Amma idza kana i'tikafihi qad yamna'uhu mimma huwa aham. Adapun apabila i'tikafnya menghalangi apa yang lebih penting, qad yashghaluhu amma huwa aham, yatrukul i'tikaf. Kadang dia disibukkan dengan sesuatu yang lebih penting, maka dia tinggalkan i'tikaf. Kenapa kamu enggak i'tikaf? Ada yang lebih penting. Idza kana yashghaluhu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa 'an kasbil 'aishi li ahli baitihi wa hum muhtajun aw ma asbah dzalik la ya'takif. Apabila dia sibuk untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mencari kasab kehidupan untuk keluarga rumahnya, dan mereka orang-orang yang membutuhkan atau yang sepertinya, maka tidak, yaitu tidak i'tikaf. Kenapa kamu enggak i'tikaf? Saya kerja, saya ke pasar, saya kemana. Maka ketika itu lebih penting cari nafkah, lebih penting cari nafkah. Kamu enggak i'tikaf, mau cari duit buat bayar fitrah, cari duit, anak nangis minta beli baju baru, maka dia enggak i'tikaf karena mencari nafkah. Maka itu yang lebih penting. Jangan malah sengaja anak nangis, sengaja ke masjid, bisik di rumah, nangis, lari dari tanggung jawab. Yastaghilu bima huwa afdal wa aham min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa talab rizqi liman tahta yadihi hadha matlubun wa fardun wa muta'ayyin.
sibuk dengan apa yang lebih penting seperti amar ma'ruf nahi mungkar, mencari rizki untuk orang yang ada di bawah tanggungannya. Ini yang dituntut, ini yang fardu, ini fardu ain atas tiap-tiap kita. Suami fardu ain cari nafkah. Wa sunnatu fi haqqil mu'takifi ay yalzama al-mu'takifu lit-ta'abbudi. Yang sunnah bagi orang yang i'tikaf adalah senantiasa tetap di tempat peribadatannya, walakin la yatruku min ajlihil jamaah, akan tetapi tidak boleh karena i'tikaf meninggalkan jamaah. Fala ya'takifu illa fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah, maka jangan i'tikaf kecuali di masjid yang ditegakkan salat jamaah. Hatta yusalliya ma'al jamaah, sehingga salatnya berjamaah. Amma idza kana fi masjidin la tuqamu fihi al-jum'ah, adapun apabila dia i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan salat Jumat, fa innahu yakhruju ila al-jum'ah, maka dia harus keluar ke tempat salat Jumat, yusallil jum'ata ma'an nasi, maka dia harus sholat Jumat bersama manusia. Thumma ya'udu ila mu'takifihi, lalu dia kembali lagi ke tempatnya i'tikafnya. Walahul khuruj lihajatihi, dan dia juga boleh keluar untuk kebutuhannya. Lihajatil insan, untuk kebutuhan manusia. Fi baitihi, yang ada di rumahnya. Atau fi mahali qada'il hajah, atau di tempat buang hajat. Jadi orang yang i'tikaf memang harus di masjid saja. Tetapi kalau dia di masjid saja dia terhalang dari sholat Jumat, dia harus keluar menuju sholat Jumat. Misalnya kita i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat, namanya musolla. Di masyarakat kita namanya apa? Langgar. Boleh nggak sholat di langgar? Sholat di langgar. Kalau maksudnya di masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat boleh. Tapi kalau melanggar sholat nggak sholat, maka nggak boleh. Itu sholat dilanggar mulu loh. Nah emang sholatnya di langgar. Surau, apalagi kita kenalnya cuma itu, masjid, musola, langgar. Nggak tahu kenapa disebut langgar. Kalau musola jelas tempat sholat, masjid tempat sujud. Kalau langgar nggak tahu artinya apa. Surau nggak tahu juga artinya apa surau. Wa hakadha idza da'at hajah ukhra. Wahakadha idza da'atin hajatun ukhra la budda minha khurujul ba'sa. Jadi kalau dia punya kebutuhan yang lain yang tidak boleh tidak dia harus keluar, maka enggak apa-apa. Walahu ayyaqta'uhu li'annahu nafilah, maka dia boleh membatalkan i'tikaf juga karena itu hukumnya sunnah. Lahu ayyahunu yaqta'uhu la haraj alaih, ya boleh untuk memutuskannya dan tidak dosa. Idza da'atil hajah ila dzalik, apabila dibutuhkan hal itu. Wala yajibu illa bin nadri, i'tikaf enggak ada yang wajib kecuali kalau nazar. Kalau orang bernazar mau i'tikaf 10 hari, nah maka dia wajib menunaikan. Karena nazar hukumnya wajib. Law nadhara wajaba li'annahu ta'atun lillahi azza wa jalla. Apabila dia bernazar maka dia wajib karena itu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab nazar untuk taat wajib ditunaikan. Tapi kalau nazar maksiat wajib dibatalkan. Memang ada orang yang nazar maksiat? Ada. Seperti orang nazar menyembelih onta di tempat disembahnya berhala. Maka pernah ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pernah bernazar menyembelih onta di Buana.
Nama tempat namanya Buat. Maka Nabi SAW bertanya, apakah di sana ada perayaan dari hari raya orang jahiliyah? Jawab, tidak ada. Apakah di sana ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Jawab, tidak ada. Maka Nabi katakan, aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin li maksiatillah wa kama qala. Penuhi nadarmu, karena tidak boleh memenuhi nadar untuk maksiat kepada Allah. Wa fi ma la yamliku, dan nadar apa-apa yang kita tidak memilikinya. Kalau yang pertama nadar maksiat tadi, menyembelih berhala, menyembelih onta di tempat berhala. Atau anak SMA yang saking senangnya lulus, ya bernadar, kalau saya lulus sekolah, saya pulang dari sekolahan telanjang. Begitu pengumuman lulus, langsung dicegat sama teman-temannya, awas loh, pulang telanjang. Jadi di sekolahan aja nggak pulang-pulang. Karena kalau pulang dihadang temannya, oh udah nadar, pulang telanjang. Sampai jam 12 malam dia buka baju, baru lari dia. Ya kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh. Nadar begitu jangan ditunaikan, batalkan nadar maksiat. Kalau udah nadar di i'tikaf, maka itu hukumnya wajib. Wa fil hadis al-akhar, hadza kana yatlubu lailatul qadar. Dalam hadis yang lain, wa fil hadis al-akhir, hadza kana yatlubu lailatul qadri. Di hadis disebutkan tentang di akhir Ramadan ini demi mencari Lailatul Qadar. Talabaha fil asril awal. Nabi pernah mencari di 10 hari pertama. Thumma fi asril awsat, kemudian di 10 hari yang pertengahan. Thumma istaqarra amraha fil asril akhirah, kemudian ditetapkan urusannya di 10 hari terakhir. Wa kana ya'taqifu fi asril akhirati min Ramadan, dan biasa beliau i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Wastaqarra bis sunnah ala hada, dan sunnah menetapkan tentang ini. Wala mani'a min al-i'tikafi fi asril awsat aw asy-syahr kullu. Tidak terlarang kita i'tikaf di 10 hari pertengahan atau sebulan penuh. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, i'tikaf terus boleh. Fala ba'sa li an i'tikafa ma lahu haddun mahdudun, maka tidak mengapa untuk i'tikaf dan tidak ada batasan tertentu. Fala i'tikafa asy-syahru kulluhu aw 20 minhu aw nisfahu la ba'sa. Sekiranya dia puasa i'tikaf sebulan penuh atau 20 hari atau separuhnya, enggak apa-apa. Walakin istaqarrat bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tikaf al-'asr al-akhirah. Tetapi yang ditetapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf itu 10 hari terakhir. Waffaqallahu al-jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Lalu ada yang bertanya, binisbati li aqalli zaman i'tikaf, bagaimana mengenai batasan minimal i'tikaf? Syekh menjawab, ma fi haddin mahdudin, enggak ada batasan tertentu. Al-i'tikafi yaumun aw nisfu yaumin aw sa'atan aw sa'atain idza nawa bi julusihi at-ta'abbud wal qira'ah wa nahwiha fil masjid fa hadha naw'ul i'tikaf. Dia boleh i'tikaf sehari atau setengah hari, 1 jam atau 2 jam apabila dia duduk untuk beribadah dan membaca dan semisalnya di masjid, maka ini termasuk macam i'tikaf. Walau sa'atan aw sa'atain ma fi haddin mahdudin. Walaupun cuma 1 jam, 2 jam, enggak ada batasan. Ini mazhabnya Syekh Abdul Aziz. Beliau mengatakan boleh i'tikaf sejam 2 jam.
Kemudian ada yang bertanya lagi, ma warada 'an Ibnu Abbas annahu qata'a i'tikafihi min ajli hajati insanin. Gimana riwayat Abdullah bin As bahwasanya ia membatalkan i'tikafnya karena satu kebutuhan manusia. Syekh, kata jawabannya Syekh, ma'a'lamu fihi syekh, saya kira enggak apa-apa. Lakinnahu nafilah, tetapi itu hukumnya sunnah. Idza qata'ahu lil hajati fala ba'sa. Kalau dia putuskan karena ada kebutuhan, enggak apa. Dia lagi i'tikaf, kangen sama istri, pulanglah, batalin i'tikafnya boleh. Karena hukumnya apa? Sunnah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yashtaritu fihi shaum. Tanya lagi, apakah disyaratkan i'tikaf itu harus puasa? La, ma huwa bisyaratin. Kata beliau enggak ada syaratnya. Ada ulama yang membahas seperti yang dinukil oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau punya buku tentang i'tikaf. Kalau tidak salah beliau mengharuskan minimal sehari semalam. Kenapa dikatakan minimal sehari semalam? Karena ada puasanya. Kalau puasa waktunya seharian. Sehingga di sini ditanyakan masih bebas. Yashtaritu fihi shaum, disyaratkan harus puasa? La, ma huwa bisyaratin. Tidak, enggak ada syaratnya. Yang bertanya lagi, ba'dun nas khassasuhu bil masajid ats-tsalath. Sebagian manusia mengkhususkan i'tikaf itu cuma di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Syekh kata Syekh as-sawabu la yakhussu wa annahu 'amun. Yang sahih tidak dikhususkan tapi umum. Dari dalilnya wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wal haditsu fihi syadun mukhalifun lil ahadits as-sahihati. Karena hadis-hadisnya ganjil, menyelisih hadis-hadis yang sahih, kata beliau. Hadis yang menjelaskan i'tikaf itu khusus 3 masjid, kata beliau hadisnya syad, ganjil, menyelisih hadis yang sahih. Hal warada anna man i'takafa yawman lillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari 3 khanadiq. Apakah terdapat hadis barang siapa yang i'tikaf sehari karena Allah, Allah jadikan antara dia dengan neraka 3 parit. Orang yang i'tikaf sehari jauh dari neraka, dihalangi dari neraka dengan 3 parit. Jawabannya hadza haditsun dhaifun. Ini adalah hadis yang lemah. Wal ahaditsu fi fadl al-i'tikaf kulluha dhaifatun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf semuanya dhaif. Innama tsabitu qawluhu sunnah. Tetapi yang tetap bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah. Qawluhu i'tikaf sallallahu alaihi wasallam hadza huwa tsabit. Yani i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang telah tetap. Wa hakadha qauluhu jalla wa ala. Demikian juga ditetapkan dengan firman Allah jalla wa ala, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, surat Al-Baqarah 187. Janganlah kamu mencampuri istri-istrimu sedangkan kamu sedang i'tikaf di masjid. Hadza huwal asl. Inilah yang asal. Amal ahadithi fi fadli al-i'tikafi ma na'lamu fiha haditsun sahihun. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan i'tikaf, aku tidak tahu ada hadis yang sahih. Kata Syekh. Kemudian ada pertanyaan yang menyimpang, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan i'tikaf. Sa'ilun yaqul, ada orang yang bertanya, annahu yuraddu 'alal mukalimatil hatifiyah wa yaqulu assalamu alaikum.
bahwasanya dia menjawab percakapan dengan HP, dengan telepon, assalamualaikum. Wa yaqulu lahu la taqul assalamualaikum. Kemudian orang yang ditelepon, tidak, jangan kamu ucapkan assalamualaikum. Qul na'am, katakan iya. Li'annahu nahnu nusallimu alaik, karena kami yang mengucapkan salam kepada. Jadi kalau kata nada dering telepon, assalamualaikum, yang telepon bilang jangan, bukan kamu yang assalamualaikum, saya yang assalamualaikum. Dan ini fatwanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Karena nada dering handphone disamakan dengan ketukan pintu. Misalnya orang ketuk pintu, assalamualaikum, enggak, tapi waktu itu kita bilang apa? Siapa? Gitu. Ya, kalau dia assalamualaikum baru kita waalaikumsalam. Ditanyakan sama si bin Bas. Kata si bin Bas, khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya yang memulai salam. Khairul mutakallimin alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik dari dua orang yang berbicara, khairul mutakallimaini alladhi yabda'u bis-salam, sawa'an hadha aw hadha. Sama saja yang ini atau yang ini. Jadi dua orang yang berbicara, yang terbaik yang duluan salam. Berarti si bin Bas boleh telepon teling, apalagi sudah ada namanya, teman kita, ketahuan dia muslim, kita langsung assalamualaikum. Begitulah beda-beda fatwa di antara para ulama. Maka kita sebagai penuntut ilmu berlapang dada. Jangan menyalahkan yang ini, membela yang ini. Masing-masing punya hujjah. Hujjah Syekh bin Bas hadis Nabi. Tidak boleh kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Apabila berjumpa, yang terbaik yang duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan Ustaz Abdul Hakim juga fatwanya seperti si Al-Albani. Karena pernah beliau telepon saya langsung, assalamualaikum Ustaz. Saya dong yang salah. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau fatwanya berarti mengikuti Syekh bin Bas yang duluan salam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pembahasannya etika, pertanyaannya boleh bebas. Katanya imra'atun kanat muqimatun fi Amerika ma'a zawjiha wa banatiha wa 'adat ila wataniha li ziyaratil aqarib wa tuwfiya anha zawjuha fi wataniha. Seorang wanita, tadinya dia tinggal di Amerika bersama suami dan anak perempuannya, lalu dia pulang ke negeri tempat tinggalnya untuk ziarah kerabat dan ditinggal wafat oleh suaminya di negerinya. Misalnya orang Keranggan tinggal di Amerika, kemudian Lebaran pulang ke Keranggan, sampai di Keranggan suaminya kena corona. As-su'al, aina taqdi ayyamul iddati fi Amerika aw fi wataniha? Ilman bi annaha targhabu an taqdi ayyamil iddati fi Amerika li dirasati banatiha. Fama ra'yu samahatikum fi dzalik? Pertanyaannya, di mana wanita itu menunaikan masa iddahnya? Apakah di Amerika, apakah di negeri tempat tinggalnya? Dan diketahui bahwa dia lebih suka untuk menyelesaikan iddahnya di Amerika demi pelajaran putrinya. Bagaimana pendapat samahatikum yang mulia? Gimana pendapat yang mulia? Jadi wanita itu menyelesaikan iddah di Keranggan apa di Amerika misalnya.
Syekh menjawab, alaiha an taqdiyal iddata fi baladiha allati mata zawjiha. Hendaknya dia menunaikan iddah di negeri di mana suaminya meninggal. Wa hiya sakinatun fiha, dan dia tinggal di situ. Wala tusafiru taqdiha fi baladiha. Dia tidak boleh safar, tunaikan iddahnya di negerinya. Walhamdulillahilladzi anjaha min Amerika. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari Amerika. Wa khallasaha min Amerika tahmadu rabbah. Dan dia telah menyelamatkan dari Amerika. Hendaknya dia memuji Rabbnya. Si Bimbas berarti nggak suka orang tinggal di Amerika. Kalau bisa pulang di negerinya, ya alhamdulillah, selamat dari Amerika. Berarti berita yang didengar kepada beliau tidak baik negeri Amerika. 2. Pertanyaan menyimpang dari pelajaran. Itu dijawab. Nah, kita kadang-kadang kalau lagi membahas satu pelajaran tentang i'tikaf misalnya, lalu ada yang nanya tentang pelajaran yang lain yang bukan berkaitan. Jangan tanya yang sesuai dengan pelajaran. Saya bebas enggak, bebas. Tanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian balik lagi pertanyaan. Idza dakhala al-insanu al-masjid qabla al-adhan bi'ashrin aw rub'i sa'atin hal lahu ayyadwi al-i'tikaf. Apabila seorang masuk ke masjid sebelum azan 10 atau seperempat jam, 10 menit atau seperempat jam sebelum azan, apakah dia niat i'tikaf? Kita habis sahur jam 3, setengah 4 kita ke masjid. Malam ya. Ya kita jam 4 sahur, kemudian 15 menit sebelum azan kita ke masjid. Apakah kita niat i'tikaf? Kata Syekh, inna wa fala ba'sa. Kalau dia niat enggak apa-apa. Wa huwa jalisun fi ibadatin sawa'un man nawa i'tikaf. Kemudian dia duduk untuk ibadah, sama saja apakah dia niat i'tikaf. Ma'jurun ala julusihi wa intidharihi, maka dia dapat ganjaran dalam duduknya dan menunggu salat. Wa fi salatin man tadhar salat, dan dia dihitung lagi salat selama dia menunggu salat. Wal malaikatu tusalli alaihi, dan malaikat membacakan salawat kepadanya. Wa tastaghfiru lahul malaikah, dan dia dimohonkan ampun oleh malaikat. Wa inna wal i'tikaf fala ba'sa. Kalau dia niat i'tikaf maka enggak apa. 10 menit berarti i'tikaf 10 menit ya, boleh. Ini fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maka ada orang yang i'tikafnya ngalong, siang kerja, malam ke masjid. I'tikaf ngalong, kayak sekarang apa disebut ngalong? Karena seperti kalong. Apa kalong? Kelelawar. Kelelawar cari usahanya siang atau malam? Malam. Berarti wanita yang keluyuran di malam hari dia adalah wanita kelelawar. Wanita kelelawar. Jangan dibilang kupu-kupu malam, terlalu bagus namanya. Kampret malam. Karena sesuatu yang buruk jangan dinamai dengan nama yang baik. Kampret itu. Kok kampret sih? Ya malam keluarannya. Sama seperti riba, jangan dibilang bunga. Bunga kan indah. Jangan dibilang bunga, kasih nama yang jelek. Nah, di antara talbis iblis menamai sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Selanjutnya, durusul masjid hadha hal hiya mustamirratun fi Ramadan hasba hadhihi at-tariqah am yataghayyar al-kutub. Pelajaran di masjid ini apakah terus seperti ini di bulan Ramadan atau ganti kitab? Ditanyakan kepada Syekh
Saat ini beliau lagi ngajar di masjid. Syekh Tabi'u Ramadan, Durusul Ramadan. Kata beliau, mengikuti Ramadan maka pelajarannya pelajaran Ramadan. Seperti Syekh bin Bas kalau ngajar kitab, begitu masuk Ramadan beliau pelajarannya diganti dengan pelajaran mengikuti Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, Al-masajidu thalath afdalul masajid. Beliau teringat pertanyaan tadi. Tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Maka beliau terakhir mengatakan masjid yang 3 adalah sebaik-baik masjid. Ma fi ba'sin jazahullahu khaira. Enggak apa-apa. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Idza samahta lahumul awqaf aw istilamahu man huwa afdal minhu. Tidak mengapa apabila mereka ada wakaf, maka dia menerimanya dan itu lebih afdal darinya. Allah a'lam apa yang ditanyakan kepada beliau tidak ditulis, tapi ada jawaban Syekh mengenai penjelasan 3 masjid itu masjid yang paling utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Inilah pelajaran kita. Belum mulai kitab tauhid dan kitabnya juga belum ada yang baru. Kita mulai insyaallah ba'da Id. Insyaallah ba'da Id kita mulai awal kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi